Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang bahagia, kami dari kelompok 3 izin presentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi ini dimulai, kami ada pantun. Nanti kalau bisa cakep ya. Beli bubur pakai kerupuk. Cakep. Dimakan sambil duduk manis. Siapkan telinga, jangan ngantuk. Presentasi kami ringan tapi berkualitas. Lebih ini. Yang pertama yang di sekolah itu ada kebebasan pendapat, kedua ada perilaku adil dan jujur, ketiga sikap menghargai, keempat sikap menerima keputusan, kelima menyuarakan aspirasi atau mengusulkan, yang terakhir proses penyelesaian perselisihan. Menyampaikan ide atau saran saat diskusi kelompok atau dalam berbagai. Nah, aku yakin di sini teman-teman semua pasti udah pernah ngalamin ini kan. Secara kalau contoh aja nih ya, kayak dulu waktu kita ngajian kelas, nah pasti ada beberapa dari kalian yang kayak aku mau kayak gini. Seperti, bukan kayak. Seperti saat dulu menghias kelas, pasti ada beberapa di antara kalian yang mengusulkan ide untuk hiasan seperti awan-awan ini juga kan. Lalu yang kedua itu perilaku adil dan jujur. Kami memilih mengembalikan barang yang ditemukan jika itu bukan milik sendiri. Contohnya seperti aku nih, sering melihat kayak ada barang, melihat barang yang tidak tahu nih pemiliknya siapa. Aku tanyakan kepada teman-temanku yang di sekeliling dulu. Kalau misalnya nggak ada, aku paling nyimpen di meja atau kan juga ada yang nanyain. Lanjut yang ketiga, sikap menghargai. Dalam sekolah itu sikap menghargainya contohnya ketika kita kan pasti berbeda pendapat setiap orang itu, jadi kita harus saling menghargai. Misalnya saya maunya kayak gini, kamu maunya kayak gini, itu pasti beda-beda, jadi ambil keputusan di tengah, itu namanya sikap saling menghargai. Selanjutnya itu ada sikap menerima keputusan. Nah, yaitu menjalankan piket kelas secara tanggung jawab. Jadi kan sebelum awal-awal tuh kita tuh sudah dibagi untuk piket kelas. Nah, kita juga harus bertanggung jawab buat piket, jangan malah kabur piket. Selanjutnya ada proses penyelesaian perselisihan. Nah, di sini proses penyelesaiannya itu kita pilih mendiskusikan perbedaan pandangan dengan teman secara tenang tanpa menyalahkan. Jadi kita diskusikan perbedaan pandangan kita harus secara tenang dan tidak saling menyakitkan. Selanjutnya ada menyuarakan aspirasi atau mengusulkan. Di sini mengusulkan ide kegiatan sosial atau seni atau kolaborasi kebersamaan antar siswa. Jadi seperti kalian punya ide untuk kegiatan sekolah atau apa, lalu diskusikan mungkin dengan dosen atau dengan timbangan lagi, lalu lagi dengan guru-guru lain. Jadi ketika kalian punya ide untuk kegiatan sekolah, kalian bisa lalu yang di lingkungan tempat tinggal itu yang pertama kebebasan berpendapat, yaitu memberikan usulan atau pendapat dalam rapat warga di lingkungan RT atau RW. Contohnya itu seperti kemarin kan 17-an itu pasti ada panitia-panitianya tuh yang masih muda kan. Terus kita itu sebagai panitia pasti menyampaikan pendapat seperti kayak misalnya kita diskusi nih untuk lomba ini itu pasti berbeda pendapatnya. Atau untuk memberikan hadiahnya nih kita harus ngasih apa, jadi kita saling berpendapat gitu. Nah, yang selanjutnya ada perilaku adil dan jujur. Nah, di sini yang kami ambil itu tidak curang dalam antrian bantuan atau layanan di lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu seperti misalkan kita itu mengantri pembagian daging habis setelah kurban. Nah, pasti itu kan mengantri agar tidak terjadi keributan. Selanjutnya ada sikap menghargai juga. Sebenarnya sama saja sikap menghargai sama seperti di sekolah, karena sikap menghargai di lingkungan tempat tinggal juga menghargai pendapat warganya juga. Kayak misalnya contohnya tuh ketika RT
RT-nya tuh pengen ngadain suatu gotong royong, tapi warganya tuh ada yang bilang juga kayak nggak usah gotong royong, tapi itu kalau bersih-bersih kompleksnya tuh harusnya ini aja dijadwal biar lebih enak, kan bisa jadi kayak gitu. Nah, ngambilnya tuh keputusan tengah, jadi saling menghargai. Selanjutnya itu sikap menerima keputusan. Jadi itu menerima hasil musyawarah warga terkait asuran lingkungan. Jadi setelah warga itu bermusyawarah mengenai asuran lingkungan, kita tuh juga harus menerima hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya ada proses penyelesaian perselisihan. Dari sini kita ngambilnya menyelesaikan permasalahan dengan tetangga melalui diskusi tanpa emosi. Jadi kita tuh kalau ada masalah sama tetangga tidak boleh emosi, tapi harus didiskusikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada menyuarakan aspirasi dan mengusulkan hujah. Contohnya seperti mengajukan ide untuk kerja bakti dan juga kebersihan lingkungan. Seperti di komplek ini juga seperti tadi Syekh yang dijelaskan, untuk mempunyai ide itu yang baik untuk lingkungan juga di daerah kalian, mungkin daerah tempat tinggal kalian bisa ajukan ke RT RW-nya, bisa dipertimbangkan lagi jika memang itu sangat efektif. Yang ketiga itu di lingkup daerah. Yang pertama itu kebebasan berpendapat. Jadi kita tuh bisa menyampaikan aspirasi di forum pemerintah di tingkat kabupaten atau provinsi tidak tertentu. Lalu yang berlaku adil dan jujur itu tidak menyuap petugas agar mendapatkan pelayanan lebih cepat di kantor daerah. Contohnya itu seperti kita adakan kalau yang udah 17 itu pasti kalian foto KTP. Nah itu tuh kita tuh tidak menyuap atau memberikan uang kepada petugas agar prosesnya tuh lebih cepat. Jadi kita harus sabar mengantri gitu. Yang ketiga ada sifat menghargai juga dalam lingkup daerah, kabupaten, provinsi. Nah di sini tuh kayak menghargai keputusan, menghormati keputusan dari provinsi daerah kita. Misalnya tuh kayak apa ya? Misalnya di aturan daerah kita tuh harus kayak gini, tapi kita tuh harus terima keputusannya walaupun kita tuh kayak nggak suka gitu. Nah, ada yang keempat ada sikap menerima keputusan. Nah, yang kami ambil di sini itu menerima pemilihan kepala daerah walau calon yang didukung kalah. Nah, mungkin poin ini tuh nggak cocok atau nggak pas, nggak terlalu pas buat kita semua karena kita kan masih belum mencoblos. Tapi mungkin ada di luar sana yang merasa kecewa saat calon atau orang yang didukungnya kalah, tapi mereka tetap menerima. Nah, itu tuh masuknya ke sikap menerima keputusan. Selanjutnya ada proses penyelesaian perselisihan. Itu kita ngambil contohnya menyelesaikan perselisihan dengan warga melalui mediasi yang disediakan pemerintah. Selanjutnya ada menyuarakan aspirasi dan mengusulkan ide pembangunan infrastruktur atau layanan publik di forum daerah seperti menggunakan PJS seperti itu untuk masyarakatnya agar lebih mudah. Yang keempat ada di lingkup nasional. Nah, yang kebebasan berpendapat itu kita memilih menyampaikan pendapat melalui jalur resmi seperti petisi atau forum pemerintah. Jadi kita tuh kan suka ada kan kayak seperti peraturan baru. Terus kita tuh tidak setuju, kita bisa berpendapat melalui jalur forum tersebut. Selanjutnya itu ada perilaku adil dan jujur. Contohnya itu tidak curang atau terlibat dalam politik uang saat pemilu. Jadi saat ada pemilu gitu kita tuh tidak boleh curang dan juga tidak terlibat dalam politik uang, misalnya kayak suaminya kayak gitu. Selanjutnya ada sikap menghargai dalam lingkup nasional. Contohnya itu kayak waktu kemarin pemilihan cawapres itu kan pasti orang beda-beda ya, memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu kan pasti beda-beda. Nah kita hargai kalau misalnya pemilih paslon yang kita dukung tuh kalah gitu, kita ngambilnya tuh menghargai keputusan dari pemerintahan Indonesia yang terbaik seperti itu.
Yang selanjutnya ada sikap menerima keputusan. Menerima hasil pemilihan umum walau partai atau calon yang didukung tidak menang. Nah, untuk ini tuh masih sama aja kayak yang di lingkup daerah tadi, dimana kalau misalkan calon atau seorang yang kita dukung itu tidak menang dan tidak terus menerima hasil keputusan tersebut. Selanjutnya ada proses penyelesaian perselisihan. Di sini kita mengambilnya menyelesaikan konflik melalui jalur hukum atau mediasi yang diakui secara nasional. Selanjutnya ada menyuarakan aspirasi dan mengusulkan, yaitu seperti mengusulkan kebijakan yang lebih baik melalui partisipasi dalam diskusi publik atau pengumpulan tanda tangan petisi. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ibu dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan juga semoga ada pemahaman baru dari hasil presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyanya ke siapa? Orang sendiri. Harus ada yang Ayo tunjuk. izin berbicara, izin bertanya kepada Naufal. Bagaimana tadi ketika saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan, tadi kan ada sikap menghargainya. Nah, gimana kalau ketika seorang itu tidak mau menghargai keputusan yang telah dibuat di dalam sebuah masyarakat. Jadi orang itu tuh kayak keputusannya kayak gini, cuma dia tuh nggak mau menghargai apa tuh yang akan terjadi dalam masyarakat itu. Terima kasih. Sebelumnya izin menambahkan pertanyaan. Dalam lingkup nasional untuk pemerintah, kita harus melalui apa? Bagaimana caranya gitu kita menyalurkan pendapat kita. Sedangkan kita tuh nggak bisa langsung gitu untuk menyampaikan pendapatnya secara mata sama mata. Gimana caranya supaya kita bisa menyampaikannya? Pertanyaan ini untuk Paras. Pendapat di media sosial, misalnya kayak di Instagram gitu, misalnya ada program apa terus kita bisa nulis di komentar dan menyampaikan pendapat kita di Kalau misalnya ya kita sudah berpendapat nih melalui komentar Instagram, media sosial. Seandainya tidak dibaca oleh pemerintah tersebut, harus bagaimana? Karena kan kalau misalkan di komentar itu bukan cuma kita doang yang komen, jadi ada banyak orang, ada cara lain. kita bisa merencanakan kegiatan demo secara langsung agar mungkin pendapat kita bisa didengar oleh pemerintah. Kalau untuk demo kan semuanya ya, kalau misalnya kita ada peraturan baru. Kalau seandainya misalnya pendapat kita orang sendiri, saja, satu orang atau dua orang, Karena kalau demo itu spesifik ketika ada masalah yang besar dan itu tuh tidak disetujui oleh masyarakat. Yang benar-benar urgent banget kalau demo. Jadi kalau misalnya pendapat saya nih, kita kan ini kan negara demokrasi. Nah, tadi cuma satu suara. Nah, pemerintahan tuh mereka tuh pasti mikirnya kayak gini. Ini tuh satu voting di sini. Misalnya ada yang sama pendapat kita sama pendapat misalnya sama orang lain, pendapatnya mereka satuin. Nah, pemerintahan tuh. Nah, makanya mereka nggak bisa langsung jawab pertanyaan nggak bisa menjawab atau tidak bisa menerima ide kita. Nah, itu karena mereka tuh kayak berusaha merangkup yang banyak dulu, karena misalnya kita kan pendapatnya mungkin nggak banyak yang mendukung, nah makanya itu susah diwujudin lah sama pemerintah tuh. Nah karena pemerintahnya itu berdemokrasi, nah itu kan kayak itu saja sih pendapat saya mah kalau jawabannya. Apa lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi? Jadi kita bisa memberikan pendapat kita lewat forum yang dikhususin buat menampung pendapat-pendapat masyarakat itu loh di pemerintah. Sip ya. Sudah jelas ya, banyak ya jawabannya. Ya, betul. Tinggal satu lagi pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya tentang
beda sama pendapat si B, jadinya berantem konflik ini Kasihan Noval. Mana penyaji? Sudah cukup? Ya.